Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kembali penjelasan mengenai interface microcontroller Atmel AVR dengan 7 segment. Khususnya di sini adalah penggunaan dari shift register 7 bertipe 74595 atau 74HC595. Namun sebelum kita melanjutkan ke pembahasan ini, maka kita kembali dulu ke pembahasan sebelumnya, yaitu penggunaan metode scanning ya, dalam menampilkan angka di segmen seperti ini ya, gambar ini. Nah, di sini terlihat bahwasannya kita membutuhkan 7 ya, 7 ditambah 2, 9 pin lah minimal untuk 2 digit dari 7 segment ini. Nah, di sini sistemnya scanning, di mana ini menyala bergantian ya, dengan delay yang cukup rendah, sehingga pergantian angka di sini penampilannya itu akan tidak terlihat seperti berbarengan jadinya. Nah, di sini kalau kita lihat dari program yang dibuat untuk menampilkan angka di sistem scanning seperti ini, kita lihat kembali ya, ini adalah program terdahulu yang menampilkan 2 digit angka 64 di 2 digit 7 segment system scanning. Nah, ini di sini ada delay ya, delay antara 7 segment tersebut ada delay sedikit 50 milisekund ya. Setiap angka akan tampil selama 50 milisekund, kemudian angka berikutnya akan tampil di 50 sekund terus ya, 50 sekund bergantian 50 sekund. Nah, kalau kita perkecil 7 segment delay ini, maka nanti yang angka yang tampil itu semakin lama semakin redup. Jadi harus ada delay dengan pilihan tertentu agar angka terlihat tidak terlalu redup dan tidak juga terlalu berkedip ya. Nah, itu juga harus dipilih delay yang tepat. Kemudian jika kita menambah program ya, kita menambah program, misalkan saja ini bukan hanya menampilkan angka 64, kita ingin membuat sebuah program tambahan yang tidak hanya menampilkan angka 64, mungkin ada proses membaca sensor, mengirim data, kemudian tampil di 7 segment, menerima data, kemudian tampil di 7 segment, kemudian ada mengontrol sesuatu yang butuh delay, maka di sini akan terjadi penambahan baris program ya, yang sudah tentu nanti akan membuat delay ini akan delay ini akan bertambah ya. Misalkan saja saya menambah, misalkan mengontrol sesuatu relay, kemudian saya berikan delay di sini misalkan ya, delay underscore, misalkan relay harus menyala 1 detik kemudian off misalkan ya. Nah, kalau di sini saya tambah delay misalkan 1 detik, otomatis apa? Program ini akan terhenti di delay ini ya, sehingga 7 segment tadi juga akan off ya, karena pada saat delay ini berlangsung maka ini tidak dilakukan ya, jadi stuck dulu di 1 detik ini. Nah, bagaimana kalau program kita semakin panjang? Otomatis 7 segment ini tampilannya akan terganggu ya, padahal kita ingin tampilan itu cepat dan tidak terlihat flickernya atau kedipannya. Nah, ini salah satu problemnya. Makanya di sini nanti terlihat bahwasanya di pembahasan kita yang di sini akan terjadi flicker ya. Flicker itu kedipan. Nah, di sini. Nah, ini ada flicker, kedipan. Jadi kalau kita memperpanjang program di program kita tadi yang menggunakan sistem scanning, maka akan terjadi kedipan karena program kita belum tentu ya, mungkin saja menggunakan delay, mungkin saja tidak ya. Nah, ini akan semakin panjang programnya juga akan menghambat atau memperlambat sistem scanningnya 7 segment tersebut ya. Nah, misalkan saja begini ya, tadi kita buktikan saja, misalkan kita tambah misalkan 500 milisekund saja di sini, misalkan saya ingin menyalakan relay setengah detik ya, misalkan saja ini hanya sebaris yang saya tambahkan, kemudian kita build ya, kita build, lalu kita coba running ya. Oke, tidak ada error. Kita coba running di Proteus seperti ini, maka yang terjadi adalah flicker ya, kedipan di sini, sehingga tidak
seperti bersamaan angka ini tampil, bergantiannya terlalu kentara ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini terlihat nanti ya 64 ya. Padahal ini tidak kita inginkan. Ini diakibatkan adanya delay tambahan yang kita gunakan ya. Itu sebesar 500 milisekund. Nah, inilah salah satu problem sistem scanning yang kita buat. Nah, di sini adanya flicker, terjadilah flicker ya. Flicker. Gara-gara apa? Akibat dari penambahan delay dalam program tambahan kita ataupun penambahan baris dari program yang kita buat. Ini memperlambat kecepatan scanning dari 7 segmen tersebut ya, sehingga muncullah flicker. Ini problem yang pertama. Nah, problem yang kedua adalah problem pooling ya. Pooling program ini pooling problem ini adalah yang saya maksudkan tadi adalah jika kita menambah jumlah baris program kita ya. Kalau kita menambah jumlah baris program, otomatis program kita ini akan menambah delay, menambah waktu eksekusi ya, menambah waktu eksekusi. Jadi setiap program yang diketikkan itu akan dieksekusi dan membutuhkan waktu untuk eksekusinya. Ini bertambah waktunya sekian. Semakin banyak program yang kita tulis, semakin banyak yang harus dieksekusi ya. Baru kemudian setelah habis eksekusinya di atas, baru akan giliran 7 segmen dinyalakan. Dan ini disebut dengan pooling problem, masalah pooling ya. Pooling itu adalah yang dimaksud dengan eksekusi program dari atas ke bawah kemudian naik lagi ke atas, itu pooling namanya, pooling. Jadi ini terus berlangsung, pooling. Nah, ini problemnya di situ ya, problem pooling problem. Jadi kita sekali lagi, kita kalau menambahkan program maka poolingnya semakin lama dan 7 segmen pun akan menunggu giliran untuk di-pooling ya. Dan ini pooling program yang sebelumnya harus selesai dulu, baru kemudian mendapat giliran pooling dari scanning 7 segmen. Dan ini merupakan sebuah hambatan juga, sehingga muncul lagi flicker ya. Gara-gara pooling problem ini akan muncul lagi flicker. Nah, ini problem yang kedua. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi dua problem ini agar tidak terlihat 7 segmen itu flicker ya atau berkedip, maka kita menggunakan sebuah bantuan IC ya, IC yang namanya shift register 74595 atau 74595. Bentuk IC-nya seperti ini, yang kemasan DIP, kakinya ada 16 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 pin. Nah, dimana kalau kita lihat di sini blok diagram internalnya seperti ini ya. Ini adalah blok diagram internal dari 74595. Ini nomor-nomor pinnya. Setiap pin memiliki nama ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 6, 7, kemudian ada nomor 15. Ini semua output ya, semua output. Kemudian ini nomor 7897, nomor 8 itu nomor 8 itu ground ya, nomor 8 itu ground, maka tidak dilihatkan di sini. Nomor 16 itu VCC ya, VCC. Jadi nomor 8 dan 16 tidak ditampilkan di sini. Nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 9 itu adalah output ya. Nomor 10 semua input, 11 input, 12 input, 13 input, 14 input ya. Nah, masing-masing pin ini memiliki juga nama ya. Nama output ini disebut dengan Q0 sampai Q7 ya. Jadi shift register ini sebenarnya adalah fungsinya memasukkan data serial, keluarnya paralel ya. Masuknya data serial, ini masuknya data serial, keluarnya paralel di Q ya. Maksudnya apa ini? Masuk serial, keluar paralel, serial in, paralel out ya. Serial in, paralel out. Ini maksudnya adalah seperti ini. Kita bersihkan dulu layarnya. Ya, maksud dari serial in parallel out adalah seperti ini. Jika ada data misalkan 8 bit ya, 1 0 0 0 1 1 0 1 misalkan ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini ya misalkan ya. Nah, ini data paralel. Kita memiliki data paralel namanya A,
sama dengan 10.100.1101 ya. Jika dikirimkan ke shift register SIPO ini 74 HC595, maka yang akan dimasukkan terserah kita ya. Mungkin dari sini dulu. Ya, masukkan sini. Bit pertama ini LSB dimasukkan dulu. Ya. Masukkan dulu. Serial ya, maksudnya serial. Maksudnya tidak bisa berbarengan sekaligus seperti ini, tidak, tapi satu-satu. Bisa jadi dari LSB dulu kita masukkan ya. Nanti LSB akan muncul di sini. Satu ya di sini. Lalu kita masukkan lagi yang giliran 0. Kita masukkan lagi 0 ke sini. Maka yang satu tadi masuk akan pindah sini, yang ini 0. Ya. Berikut kita masukkan lagi yang ini. Satu ini ya, kita masukkan lagi satu, maka yang 01 ini akan bergeser. Ya. Satu di sini, 0 di sini, satu lagi. Satu yang tadi barusan ini akan pindah ke sini. Ya, sehingga terus ya sampai berapa kali? 8 kali. Sampai bit ini sudah mendapat giliran semua. Akhirnya di sini nanti akan muncul 1 0 0 0 ya. Maaf. Kita hapus dulu. Erase ya. Erase. Ini misalkan sampai akhirnya nanti setelah dimasukkan satu persatu, setelah ini digilir satu persatu masuk ya, dari LSB hingga MSB masuk satu-satu lewat pin 14, maka muncul nanti di sini adalah paralel lagi ya, kembali paralel di sini dengan angka yang sama dengan ini ya, 1 0 0 maaf 1 ya, pen ya. Jadi dia akan keluarnya juga paralel ya, 1, kemudian di sini 1 ya, kemudian 0 0 0 1 ya. Itu prinsip kerjanya. Jadi masuknya serial mulai dari LSB ya, nanti keluarnya juga akhirnya paralel seperti ini ya. Satu persatu masuk ke sini, nanti keluar di sini ya, dan seterusnya dikeluarkan ke Q ya. Jadi ada proses di dalam blok ini. Shift registernya ada di sini ya, shift register ada di sini, shift register ada di sini. Jadi bergeser, shift ini geser ya, shift ini bergeser. Jadi bergeser tadi 1011 ya, terus nanti dikeluarkan ke sini. Kemudian di sini adalah apa nih? Ini adalah blok storage ya. Storage ini adalah digunakan untuk mengunci. Jadi kalau shift register ini sudah mengeluarkan datanya secara paralel, masuknya dari serial tadi, setelah mengeluarkan datanya paralel ke sini, kemudian data tersebut dikunci ya, dikunci di dalam blok ini, storage register ini. Sehingga jika di sini berubah, di sini tetap ada ya. Di sini tetap ada datanya di luar sini, tetap dikunci oleh ini ya. Nah, ini guna dari storage ini ya. Nah, kemudian kalau yang ini blok untuk apa? Untuk buffer ya, buffering. Ini seperti sebuah switch saja ya, sebuah switch. Kalau switchnya 13 ini OE-nya ini di-ground-kan, maka data bisa keluar gitu ya. Kalau OE-nya di-hide-kan, maka data tidak keluar, tidak bisa keluar ke pin ini ya. Jadi ini seperti gerbangnya lah ya, pembuka data ini keluar ke pin 15 1 2 3 4 7 sampai dan 15 ini ya. Itu guna dari pin nomor 13. Sementara yang ini digunakan untuk mengunci ya, mengunci data. Setelah data masuk disimpan dengan memberikan sinyal ke pin 12 STCP ini. Nah, inilah salah satu kelebihan daripada IC ini ya. Jadi IC ini jika kita memberikan data masuk ya, kemudian datanya kita kunci ya, maka data tersebut akan terus berada di sini ya. Kita tidak perlu lagi memberikan data masuk, maka data akan terkunci terus selagi kita tidak memberikan data yang baru ya. Ini kelebihan dari 74 HC595, dan ini kita gunakan fungsinya untuk mengatasi problem kita yang ada di sistem scanning tadi, yang seperti dua problem ini ya. Dan dia bisa menyimpan data yang kita berikan, dan kita tidak perlu memberikan data selanjutnya. Sekali saja kita berikan data, maka dia akan menyimpan sendiri ya, dan tidak perlu di scanning lagi, tidak perlu kita berikan terus itu ya. Kemudian kelebihan satu lagi ya,
kalau sistem scanning tadi membutuhkan pin data berapa? 9 pin. Nah, di sini cukup 3 pin saja ya. Membutuhkan hanya 3 pin saja yang akan dihubungkan dengan microcontroller. Ya, jauh sekali berbeda dengan yang ini ya. Yang ini kita butuh data berapa? Ada pin datanya ada 7, kemudian ada pin kontrolnya ada 2. Ini baru untuk apa? Untuk 2 digit ya. 2 digit. Kalau misalkan 3 digit berarti kita butuh satu lagi ya. Nah, dengan adanya shift register ini maka kita butuh cuma 3 pin saja ya. 3 pin saja, nanti kita lihat di rangkaiannya 3 pin saja, dan kita bisa menambah berapa banyak 7 segmen yang kita inginkan. Hanya dengan 3 pin ini kita bisa menambah 7 segmen mau berapa kita inginkan ya. Mau 8 digit, 12 digit bisa saja. Cukup dengan 3 pin ini ya. 3 pin ini ya. 3 pin ini 2 dan ini 1 ya. 14, 11 dan 12 ya, dan 12. Nah, nanti kita lihat gambar rangkanya. Nah, kemudian kenapa membutuhkan pin yang sedikit? Karena masuknya apa tadi? Karena masuknya serial ya. Yang dimasukkan data itu serial. Satu persatu dimasukkan, bukan paralel. Kalau kita masukkan paralel ya 8 bit, berarti di sini ada 8 bit inputnya. Ya, jadi akhirnya juga butuh banyak pin. Nah, dengan adanya IC ini kita butuh cuma datanya yang kita masukkan adalah cuma 1 pin ya. 1 pin data, 2 pin kontrol nanti ya. Pin nomor 11, pin nomor 12 ini untuk kontrol. Ya. Nah, ini kelebihan dari pin ini, dan keluarnya pun tetap paralel ya, tetap paralel. Akhirnya ini kita hubungkan dengan 7 segmen nantinya. Baik, kita lihat gambar rangkaiannya ya. Kita lihat dulu gambar rangkaiannya. Nah, ini gambar rangkaiannya. Gambar rangkaiannya seperti ini. 3 pin saja yang ke microcontroller. Ya. Anda mau berapa digit di sini bisa tambah, tinggal ditambah ya, tinggal di IC-nya tinggal di kaskade namanya nanti. IC 74595 yang pertama, digit kedua, digit ketiga. Kita tinggal sambungkan saja. Baik, kita lihat dulu fungsi-fungsi dari cara kerja dari IC ini tadi ya. Kita lihat dulu cara kerjanya. Sekali lagi kita lihat dari tabel functionnya biar lebih jelas. Kita erase dulu. Di sini ada function table ya, function table, di mana tabel ini menunjukkan bagaimana cara kerja dari IC 74H595 ini. Baik, bagaimana cara kerjanya? Pertama, data kita masukkan dulu ya. Anggap saja data yang kita ingin kirimkan itu adalah data kode, misalkan A-nya adalah 1000 1011 misalkan ya, 1011 8 bit. Ini LSB, ini MSB. Yang sebelah sini ya, LSB, MSB. Cara kerjanya adalah data masuk DS, ini DS input ya, DS input itu adalah data masuk pin nomor 14. Kita masukkan LSB dulu. Nah, masukkan LSB masuk ya, satu logiknya masukkan sini. Kemudian diikuti dengan SHCP ya. Untuk apa? SHCP ini adalah clock ya, atau pulsa yang dibutuhkan adalah pulsa dari low height ya, atau rising edge dari SHCP ya. Ini dia ya, SHCP. Yang di sini SHCP yang ini ya. Nah, ini. Jadi kalau ada data masuk di pin 14, misalkan logic 1, jangan lupa diikuti dengan satu transisi dari low ke high ya di pin 11 ya, sehingga nanti datanya satu ini bisa masuk ke dalam shift register, bisa keluar di sini. Jika tidak kita masukkan sinyal rising edge ini atau dari low ke high ini di pin 11, maka angka logic 1 tadi tidak akan muncul di output dari shift register ini, tidak akan muncul di sini, tidak akan muncul di situ. Nah, ini harus masuk data 1 iringi dengan ini. Nanti kalau ada lagi bit kedua masuk, maka harus ada lagi rising edge lagi. Maka satu ini akan bergeser ke sini, satu yang ini akan bergeser, akan masuk ke sini ya. Satu yang tadi masuk akan digeser ke sebelah kanan,
satu yang baru akan muncul di pin yang pertama ini ya. Terus jadi kalau 8 bit berarti kita butuh 8 pulsa seperti ini ya, ada 8 pulsa. Nah, ada 8 pulsa seperti ini agar apa? Agar lengkap. Karena ada 8 bit akan dimasukkan secara serial. Sehingga nanti setelah lengkap ya 1 1 1 0 ya, di sini 0 1 kemudian 0 0 0 1 ya. Setelah lengkap maka kita bisa memberikan sinyal ke pin 12 lagi ya. Nah, itu. Jadi pin 14 masuk data, pin 11 untuk clock ya, atau pulsa pendorong agar data yang di 14 ini bisa masuk ke dalam shift register ya. Pulsanya ini dibutuhkan di pin 11. Lalu agar data dapat tersimpan di 8 bit storage register ini agar masuk ke dalam memori ya, maka pin 12 juga harus diberi pulsa ya, STCP. Kita lihat STCP. STCP ini juga butuh apa? Butuh sinyal yang sama ya, dari low ke high. Jadi dia butuh sinyal rising edge. Nah, agar data yang ada yang dikeluarkan oleh shift register ini dapat tersimpan di dalam storage register ini, maka harus ada pulsa lagi ya. Sekali saja. Jadi cukup sekali. 8 bit ini kalau sudah muncul di sini, maka sekali saja kita berikan clock dari low ke high ya, atau pulsa dari low ke high di pin 12, maka data yang di sini akan keluar semua di sini ya, akan sama keluar dan akan tertahan terus selama kita tidak memasukkan data baru ya. Nah, jadi ini butuh 8 clock. Kalau ini cukup 1 clock saja untuk meloloskan data dari shift register ke dalam storage register. Nah ya, ini 1, ini 8 kali, dan ini masuknya juga 8 kali. Ya. Nah, sementara pin 10 itu bisa kita permanenkan untuk langsung kita high-kan saja ya, VCC. Karena MR ini adalah master reset ya, digunakan untuk mereset, berarti menolkan semua output. Nah, ini guna dari MR, master reset ya. Maka kita tidak gunakan ini, maka kita VCC-kan saja karena dia aktifnya low ya. Kalau kita berikan low di sini, maka data di sini akan di-clear-kan semua, dinolkan. Nah, di sini kita tidak menggunakan master reset, maka kita akan VCC-kan, kita disable-kan dia ya. Jangan sampai kita berikan ground. Jadi kita high-kan saja alias di VCC-kan. Kemudian agar data ini dapat keluar ya, karena kita tidak membutuhkan 3 state output, sistem 3 state output ya. 3 state output ini sebenarnya untuk apa? Ini adalah seperti switch ya. Switch seperti ini. Nah, ada 8 buah switch. Ya, 8 buah switch di sini. 8 buah switch yang bisa dikontrol berbarengan, bisa menutup secara bersamaan, bisa membuka secara bersamaan, dikontrol oleh pin OE ini. Nah, maksudnya adalah begini. Kalau kita berikan pin OE ini low ya. Pin OE ini low. Ini dia ya. Pin OE ini kalau kita berikan low, dia aktifnya low. Maka switch di sini tertutup semua. Ya, switch di sini tertutup semua. Sehingga nanti data yang ada di storage, yang ada di shift storage register ini bisa keluar ke pin 1 sampai 7 sampai 5 ya. Kalau kita tidak mengaktifkan pin OE ini, maka nanti di pin ini tidak akan ada data. Tidak akan keluar datanya, alias apa? High impedance. High impedance ini seperti switchnya terbuka. Nah, jadi kalau kita berikan dia VCC, maka data yang disimpan di storage itu tidak akan keluar ke pin 1 sampai 7 dan 15. Nah, maka dari itu jangan sampai lupa kalau data agar keluar, maka pin OE-nya kita berikan ground ya, karena dia aktif ground, aktif low ya. Jadi switch itu akan tertutup terus selamanya ya. Sehingga apa yang terjadi di sini akan juga terjadi di output, dan kita bisa melihat outputnya ada di pin-pin yang kita lihat di sini ya. Nah, ini yang kita butuhkan sebenarnya. Pin OE-nya jangan lupa kita berikan ground. Nah, kita lihat dari gambaran kan, kita lihat pin 10 dan pin 13 ini kita permanenkan ke ground ya. Pin 10 ini pin 10. Pin 10 di MR ini kita permanenkan ke VCC. Kita lihat tadi bahwasanya ya ini ya, master reset pin 10 ke VCC. Kita permanenkan karena kita tidak membutuhkan reset. Kemudian pin satu lagi pin 13 ya. Pin 13 ini saya permanenkan ke ground. Coba kita lihat gambar rangkaian. Apakah pin 13 kita permanenkan ke ground? Nah, ini dia ya, pin 13. Pin 13, semua pin 13 di IC ini digroundkan ya, digroundkan. Kemudian pin
master reset atau pin 10 semua kita VCC kan. Kita lihat di sini VCC, ini juga ke VCC sama ya. Diparalelkan ini juga ke VCC. Sehingga kita butuhkan cuma pin berapa? 11, 14 dan 12. 11, 14 dan 12. 11, 14 dan 12 ya. Baik, itu secara ringkas cara kerja dari shift register ini. Oh, satu lagi yang saya lupa. Ini pin untuk apa ya? Ini pin untuk apa? Baik. Satu nomor 9 ini juga kita butuhkan. Oke. Ini gunanya apa? Ini adalah output ya, output lagi ke sini. Jika seandainya kita ingin menyambungkan register ini ya, register ini. Ya, register ini ke register berikutnya ya, 74595. Ya. Maka pin ini adalah pin keluarannya yang kita bisa sambungkan dengan pin 14 dari IC berikutnya ya. Pin IC berikutnya kita bisa kaskadekan ya, kaskade bisa kita kaskadekan. Nah, kaskade itu maksudnya apa? Kita sambungkan ya, kita sambungkan dari register shift register IC yang pertama. Itu bisa kita ambil datanya dari shift register pertama, bisa kita keluarkan ke register kedua. Nah, jadi misalkan begini ya, ini kita hapus dulu, erase all ya. Saya masukkan misalkan data 8 bit, 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Setelah itu muncul di sini. Setelah kita masukkan muncul di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 misalkan ya. Kemudian saya tambah lagi 1 bit di sini. 8 bit kedua ya, 8 bit kedua. 1 1 1 0 0 0 misalkan. 0. Ini 8 bit pertama, saya masukkan dulu dan muncul di sini. Kemudian saya masukkan 8 bit kedua. Apa yang terjadi? Jika saya masukkan 8 bit kedua, maka yang satu ini akan keluar ke sini. Ya. Kalau saya masukkan ini lagi, ya, ini semakin sudah masuk. Saya masukkan ini yang bit yang kedua tapi LSB yang LSB. Saya masukkan byte yang kedua, ya, yang kedua. Tapi LSB-nya setelah ini masuk ya, saya masukkan lagi, maka LSB bit pertama tadi akan digeser ke sini, ya. Semua akan digeser ke sini. Akan keluar ya, akan keluar. LSB yang byte pertama, ini byte pertama, ini byte kedua. LSB byte pertama akan dikeluarkan ke sini. LSB berikutnya akan di sini, ya, ini akan pindah ke sini. Nah, dan LSB byte kedua akan muncul di sini. Ya, akan menggantikan posisi dari yang MSB dari byte pertama tadi. Jadi dia bergeser-bergeser ya, bergeser ke sana, bergeser ke sana. Dan outputnya di mana? Keluarnya di sini juga akhirnya. Nah, ini bisa kita hubungkan kemana? Ke IC berikutnya yang bisa menerima data muntahan dari LSB yang byte pertama tadi ya. Bisa kita keluarkan. Bisa keluarkan, kita bisa diterima lagi di IC berikutnya. Sehingga ini bisa sambung menyambung ya, sambung menyambung. Nah, ini kita lihat nomor 9 itu outputnya tadi, nomor 9 ya, pin 9 tadi, ini output Q7S namanya di sini ya. Ini ada Q7, ini Q7S-nya, ekstranya lah ya. Ekstranya. Itu bisa kita masukkan lagi ke shift register tingkat keduanya. Masukkan lagi ke pin input pin 14-nya. Ini ya datanya tadi DS. Pin 14 kan input data ya. Output dari shift register pertama kita masukkan ke input dari shift register kedua. Kemudian output dari shift register kedua itu bisa kita masukkan ke output dari input dari shift register yang ketiga ya. Jadi kalau seandainya kita mengirimkan 3 digit, ya berarti 3 digit, misalkan digit pertama kita kirimkan angka 1 ya, digit kedua kirimkan angka 2, misalkan digit ketiga kita ingin misalkan mengirimkan berapa? Angka 321 gitu ya, 321. Maka yang kita kirimkan adalah pertama adalah angka 1 dulu. Angka 1 masuk lewat sini ya. Kemudian keluar lewat sini, kemudian kita keluar lewat sini, sehingga satunya nanti di sini. Ya. Maaf, saya ulangi lagi. Kita masukkan, kita clear dulu sebentar ya. Kita misalkan memasukkan angka 321 ya. Kita masukkan dulu angka 1 ya. Angka 1,
ke sini binernya ya, biner 1 ini misalkan 0 0 0 0 atau ASCII-nya 1 berarti 31 ya. 31 berarti 0, maaf, 321 ya. 3 2 1. 3 ini kalau ASCII-nya 3 itu adalah 31 ya. 31. Ini 32. Nah, ini 30. Oh, maaf, ini 33, maaf. Ini 33, 32 heksa ya. Kemudian ini 31 heksa. Maaf, bukan 30 ya, tapi 31 heksa. Nah, ini ya. Ini digit 3 ASCII-nya ini, kode ASCII-nya ini. Ya, ini digitnya 2, kode ASCII-nya ini digit 1 kode ASCII-nya ini. Nah, kode-kode ini yang kita masukkan ke sini pertama kali. Ini kode pertama kita masukkan dulu ke lewat shift register pertama ya. Maka nanti satunya akan muncul di sini. Satunya akan muncul di sini misalkan ya. Satunya akan muncul di sini. Tapi tidak kita munculkan karena apa? Karena nanti yang ngontrol adalah STCP ya, STCP. Jadi kita masukkan dulu, maaf. Kita masukkan dulu 3 digit. Kita belum mengontrol menggunakan STCP ya. Kita masukkan dulu digit. Nah, kita masukkan dulu digit pertama ya. Kemudian dengan apa? Dengan tidak mengaktifkan dulu pin 12 ya. Jadi kita keluarkan dulu data-datanya. 1 ya. 1 nanti muncul di sini. Kemudian 2, satunya bergeser ke sini, 2-nya di sini ya. 2 ini maksudnya kode ini kita masukkan. Berikutnya kita masukkan ini, maka 1 ini akan di sini, 2 di sini, 3 di sini. Setelah lengkap baru kita aktifkan pin nomor 12. Karena pin nomor 12 semua paralel di sini ya, paralel. Jadi kontrolnya semua pin di sini paralel ya. Pin 12, semua pin 12 digabungkan. Karena apa? Karena nanti agar storage-nya bareng ya, penyimpanannya bareng. Sehingga nanti keluarnya juga bareng. Sehingga di sini muncul 3, muncul 2, muncul 1. Selama perpindahan ya, 1 menuju ke 1 tadi menuju ke sini, itu kita tidak keluarkan ke 7 segment ya. Tidak kita keluarkan 7 segment. Karena apa? Karena pin 12 tidak kita aktifkan. Nanti kalau sudah 1 2 3-nya sudah berada di setiap IC, baru kemudian pin 12-nya kita aktifkan dan barulah dia akan muncul ke sini ya. Sehingga tidak ada terlihat sama sekali pergeseran data di 7 segment ini. Ya, tiba-tiba muncul saja gitu ya. Tiba-tiba muncul saja. Jadi selama angka ini belum lengkap kita keluarkan di sini, maka ini jangan diaktifkan. Ya, pin nomor berapa? Nomor 12 STCP ini ya. STCP nomor 12. Yang kita gunakan sebelum data lengkap tersusun di shift register ini, maka 2 pin ini aja kita gunakan ya. Masukkan 1 bit sampai 3 byte ini selesai dimasukkan, baru kemudian akhirnya STCP ini diaktifkan ya. Nah, ini terlihat bahwasanya, kita lihat bahwasanya yang bit pertama ini dari microcontrol adalah masuk ke ini ya, maaf, yang ini masuk ke pin data ya. Yang ini adalah clock ya, clocknya semua diparalelkan. Clock yang nomor berapa tadi? Ya, nomor 11 ya, clock nomor 11. Clock nomor 11 diparalelkan ya. Diparalelkan karena data yang masuk itu harus dikonfirmasi dulu oleh sebuah clock untuk setiap IC-nya ya. Nah, sekali lagi kita lihat di sini pin-pin yang terhubung adalah pin data ya. Pin data kebetulan saya ini silakan Anda pilih kita pilih ini pinnya mana saja ya, boleh bebas ini pilih di port sini juga boleh. Dan ini kebetulan saya gunakan pin PA0. PA0 ini sebagai PA0 ini sebagai clock ya, clock konfirmasi untuk memasukkan data serial ya. Kemudian pin yang PA1 ini saya gunakan untuk data yang dari data kode ya, kode 7 segment atau kode ASCII dari sebuah angka, itu masuknya ke keluarnya ke PA1 ya.
Kemudian untuk storage-nya, kontrol storage-nya untuk memasukkan data ke dalam memori dari IC ini itu saya letakkan di PA2 ya, di sini. Nah, di sini koneksinya bagaimana? Koneksi untuk data itu hanya satu yang terhubung ke pin microcontroller. Nah, pin data yang untuk IC kedua itu masuknya ke pin Q7S ini ya. Dan ini juga pin dari data yang ada di IC ketiga itu masuk ke output di Q7S di IC kedua ya. Ya. Kemudian pin STCP ini dihubungkan semuanya ya. Pin STCP semua dihubungkan paralel ya, karena saat data masuk ini harus semua bareng-bareng bekerja menyimpan datanya ya. Jadi semua data jika sudah masuk di sini kode-kode ASCII-nya maka harus disimpan berbarengan, makanya diparalelkan ya. Kemudian yang clock juga begitu ya. Clock ini setiap ada data masuk ya, semua data harus bergerak ya, baik di sini, baik di sini, baik di sini, makanya diparalelkan. Makanya pin pin clock ini semua dihubungkan. Ini ya. Berikutnya adalah kita lihat di sini saya letakkan ini ya, resistor paralel, maaf, resistor pack ini namanya. Ini semuanya ada resistor ini, resistor, tapi dikompakkan ya menjadi blok seperti ini saja agar lebih mudah untuk menggambarnya. Ini baru kita hubungkan ke 7 segment. Dan ini yang kebetulan saya gunakan 7 segment yang common katoda ya. Jadi kalau diberikan logic high maka dia menyala ya, agar lebih mudah melogikakan ke dalam programnya nanti. Baik, kita akan mencoba membuat fungsi ya, ini fungsi sebenarnya. Jadi untuk mengaktifkan atau mengakses IC ini, IC 74HC595 ini ada beberapa prosedur ya, berdasarkan dengan function table tadi ya. Kita buat bagaimana microcontroller memberikan logic-logic yang sudah kita ceritakan di sini tadi ya. Ada MSB dulu, LSB dulu masuk, kemudian ada clock ini, kemudian ada lagi clock di STCP. Nah, ini kita buat programnya bagaimana? Maka kita susun di sini dengan sebuah saya susun dalam sebuah fungsi ya. Sini saya kasih nama aja, namanya fungsi shift, fungsi geser. Nah, fungsi shift ini nanti menunjukkan bahwasanya cara kerja dari logika yang ada di flowchart ini cara kerjanya nanti sama dengan sinyal yang kita deskripsikan tadi di sini ya. Nah, kita masukkan dulu LSB, kemudian kita berikan clocknya di SHCP, kemudian akhirnya nanti kita berikan clock di STCP. Nah, ini sudah saya masukkan algoritmanya di dalam flowchart ini, dan kita masukkan ke dalam sebuah fungsi ya nanti. Karena fungsi kita buat sebuah fungsi nanti karena akan dipanggil berulang-ulang ini fungsi ini ya. Fungsi ini akan dipanggil berulang-ulang. Maka prosedur ini akan diambil berulang-ulang, maka dibuatlah sebuah fungsi ya. Potongan programnya akan dipanggil berulang-ulang, maka kita masukkan dalam sebuah fungsi agar lebih memperingkas program yang kita buat. Nah, di sini yang saya lingkari ini adalah fungsinya nanti ya. Ini flowchartnya nanti kita ketikkan dalam codingnya. Jadi fungsi ini ada input ya, ada input. Input berarti berupa kita ini dulu ya. Oke. Baik, kita lihat lagi di sini di gangguan tadi. Nah, ya di sini ya. Nah, di sini fungsi itu memiliki sebuah input. Ada variabel inputnya. Nah, fungsi shift di sini saya buat ada input saja. Tadi tidak ada outputnya ya. Input saja. Ada input, namanya input. Kemudian ada variabel m. Ya, saya kasih dulu variabel m itu saya isi 0 awalnya. Saya isi 0 dulu awalnya. M itu sama dengan 0, ini dia.
Kemudian saya tanya, apakah M-nya sama kurang dari 8 ya? Kenapa kurang dari 8? Karena ada 8 bit ya. Ini untuk satu IC saja ya, untuk satu IC saja ini. Satu IC tadi kita memiliki data paralel yang namanya misalkan X, data paralelnya misalkan 00110011 misalkan ya. Nah, di sini kan ada 8 bit. Maka di sini saya tanyakan adalah apakah M-nya lebih kecil dari 8? Kenapa? Karena mulainya dari 0 ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Nah, M tadi saya isi 0 pertama kali. Kemudian M-nya saya tanya, apakah lebih kecil daripada 8? Oh, tentu tidak, karena M-nya masih 0 ya. Kalau iya, kecil daripada 8, maka M-nya ditambah 1. Jadi M0 tadi, sekarang M-nya menjadi 1 ya. Karena M ditambah M plus 1. Jadi 0 tambah 1, M-nya sama dengan 1 sekarang. Kemudian, apa? Kemudian input tadi, X tadi ya. X ini input, saya anggap input. X tadi, N sama dengan input di N-kan ya, di N-kan dengan 1000 ya. Nah, saya N-kan ini saya N-kan. Nih hasilnya saya simpan di N. Jadi X tadi saya N-kan, di sini adalah input tadi saya N-kan ya, atau X saya N-kan dengan angka ini angkanya. Nah, di N-kan. Kenapa saya N-kan? Karena saya ingin mengambil LSB-nya, ya, MSB-nya duluan. Berarti saya tadi tidak mengambil LSB dulu, tapi MSB dulu yang saya keluarkan ya. Makanya tadi saya sudah jelaskan bahwasanya terserah kita mau masukkan ke shift register itu LSB duluan atau MSB duluan. Nah, kebetulan saya masukkan MSB duluan gitu ya, MSB duluan. Oke, tidak masalah. Nah, maka dari itu saya N-kan dengan apa? 1001. Kita lihat apa yang terjadi kalau saya N-kan. Saya N-kan, saya simpankan di N ya. Kita N-kan dulu ini. Angka yang X tadi ini kita N-kan dengan ini. Akhirnya apa ini? Jadi 0, jadi 0, jadi 0, semua jadi 0 ya. Ini pun jadi 0. Ya, 0. Nah, ditanya sekarang, apakah N sama dengan 0? Oh, ternyata betul 0. Ya, karena di N-kan tadi di N-kan dengan ini, inputnya di N-kan dengan ini, hasilnya 0. Oh, kalau N-nya sama dengan 0 berarti port A1-nya sama dengan 0. Nah, port A1-nya sama dengan 0. Kalau N itu hasilnya sama dengan 0, maka port A1-nya sama dengan 0. Port A1-nya sama dengan 0. Port 1 sama dengan 0 ya. Kemudian port A0-nya sama dengan 1. Nah, ini kenapa? Ini beda ya. Port A1 ini ternyata apa? Kalau saya lihat di sini, port A1 itu ini ya, port A1 itu adalah data. Oh, ternyata port A1 ini adalah data ya, data serial. Jadi sebenarnya ini fungsi ini fungsi bagian ini adalah membuat paralel menjadi seri ya. Membuat data paralel menjadi seri yang keluar ya. Nah, di sini dikeluarkan ke PA1. PA1. Sehingga PA1 nanti isinya 0. Ya, 0. Kita lihat PA1 isinya 0 ya. PA1 isinya 0 pertama kali. Ya, karena tadi N-nya sama dengan 0, maka PA1 sama dengan 0. Setelah itu PA0 jadikan 1. Kita lihat PA0, kenapa PA0? Oh, PA0 ini ternyata apa? PA0 ini jadikan 1 karena apa? Karena PA0 ini saya hubungkan dengan clock. Clock yang mana? Clock yang ada di sini tadi yang SHCP. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya adalah untuk jika ada data yang masuk, maka harus diiringi dengan sebuah clock agar apa? Agar data yang masuk tadi akan tersimpan di shift register, akan keluar di shift register, ya, keluar di shift register. Nah, oleh karena itu maka saya buatlah di sini untuk clocknya, jika data sudah keluar maka diiringi dengan clock. Ini dia clocknya ya. PA0 1, kemudian dikasih delay sebentar, kemudian dinolkan. Jadi PA0-nya jadi 1 ya, 1, kemudian delay sebentar, lalu 0 lagi. 0 lagi ya. Awalnya kan dari 0 ya. Kemudian dia jadi 1, kemudian delay sebentar, delaynya 10 mikrosekon misalkan. 10 mikrosekon, kemudian di low-kan lagi. Tak gitu ya. Akhirnya ada data keluar di PA1, ada clock juga keluar di PA0.
di PA0 gitu ya. Ada data keluar di PA0, PA1, logiknya 0, diiringi dengan clock yang ada di PA0 ya. Selama 1 mikrosekon height-nya ya. Yang dibutuhkan sebenarnya ini ya. Nah, itu. Setelah itu dikasih delay lagi 10 mikrosekon ya untuk membuat apa namanya low-nya itu juga seimbang dengan height-nya ya. 10 mikrosekon. Selanjutnya apa? Selanjutnya saya tanyakan ya. Bukan ditanyakan, ini setelah ini kita lihat inputnya tadi ya, input ini kita geser. Nah, ini artinya ini ada tanda seperti ini. Kalau dalam bahasa ASCII itu data akan digeser ke kiri ya, kiri. Jadi yang tadi seperti ini, yang ini tadi ya. Yang ini tadi 00110011 itu kita geser ke sini. Kita geser ke sana ya. Sehingga data barunya adalah 011000011 yang ininya balik ke samping ke sini. Nah, gitu ya. Karena dia digeser ke sebelah kiri. Ya, dengan dengan perintah ini ya. Jadi inputnya kita geser ke kiri satu kali. Ini ada satu. Artinya ini adalah kita geser data X ini, ya, input tadi ke sebelah kiri satu kali. Sehingga datanya menjadi seperti ini. Satu. Yang di sini tadi masuk ke sini. Ya. Sini. Kemudian balik lagi ke atas, ya. Apakah M-nya masih di bawah 8? Ya, masih di bawah 8 karena M tadi cuma baru satu ya, baru satu. Maka M-nya ditambah satu lagi menjadi 2. Nah, data yang tadi kita geser ke kiri sekali, kita N-kan lagi dengan angka ini di sini ya. Nah, apa yang terjadi ini? Kita N-kan lagi dengan 1000000. Jika di N-kan lagi hasilnya juga 0. Ya, hasilnya juga 0. Nah, jika N sama dengan 0, maka PA1-nya juga 0 lagi. Maka dia 0 lagi. Ya, 0 lagi. Yang keluar di PA1. Kemudian diiringi lagi dengan clock. Ya, dengan clock. Terus seperti itu. Kemudian digeser lagi. Data yang tadi digeser lagi ke kiri sekali lagi ya, geser lagi. Ini digeser sekali lagi, akhirnya jadi 1100 ya. 11001100 ya. Akhirnya begini. Kemudian di N-kan lagi. Ke atas lagi, ditanya lagi M-nya sama ini. Tidak. Apakah M lebih dari 8? Iya. Maka M-nya ditambah satu lagi. Kemudian di N-kan lagi. Di N-kan lagi ya. Di N-kan lagi. Terus begitu seterusnya sampai nanti di PA1 ini muncullah data yang keluar di PA1 ini lengkap persis seperti ini ya. 00110011 ya. Ya, karena nanti N-nya itu tidak hanya 0 ya. N-nya apa sama dengan 0. Kalau N-nya 1 maka PA1-nya juga 1 ya. Jadi ini adalah sebenarnya gunanya adalah untuk mengeluarkan data secara seri di port A1. Padahal di dalam microcontroller adalah datanya paralel seperti ini. Dengan adanya algoritma seperti ini yang kita buat dalam program, maka keluarnya nanti adalah serial di port A1 ya. Dan di port A1 ini kita hubungkan dengan input data yang ada di save register. Nah, ini gunanya ya. Ini gunanya. Terus sehingga selalu berhubungan dengan clock, diiringi dengan clock. Setiap data yang keluar di PL1 akan ada clock satu buah. Ada keluar lagi ada clock satu buah. Sehingga ada 8 ya. Jika lengkap semua bit keluar 8 bit, maka selesai ya. Maka selesai. Karena ditanya sini apakah M sama dengan kurang dari 8? Jika sudah sampai 8, maka dia akan keluar dari fungsi. Oke, kemudian kita lihat programnya, kita coba buat ya. Kita coba buat erase all. Baik, kita coba buat. Kita coba buat
algoritmanya di Code Vision ya. Ini coba kita buang. Kita membuat fungsi saja ya, file close all. No. Kita buat fungsi khusus fungsi ini saja. File new project ya. Pakai wizard, oke lah ya. Ya. Kemudian pakai Atmega. Oke. Berikut kita lihat gambar rangkaian dulu. Ya, ini gambar rangkaian. Saya keluarkan dulu ya. Ini file close project. Saya langsung saja menggambar rangkaiannya. Rangkaian yang sudah dibuat sebelumnya ya, kita keluarkan saja. Extract ya. Nah, ini dia ya. Kita keluarkan ini. Nah, baik, di sini saya jelaskan di sini ada mikrokontroler Atmega 8535. Kemudian ada 74LS595 atau HC boleh ya. Ini 74LS, silakan cari di Proteus, ini dia komponennya. 74LS595, searching saja di Proteus. Kemudian ada 7 segment common anoda, ini dia yang warna green. Common katoda, maaf, common katoda ya. 7 segment Comcat green 3 buah, shift register 3 buah. Di wiring seperti ini, dihubungkan seperti ini, silakan ya, sesuai penjelasan saya tadi. Kemudian ada ini keypad pun nggak ada ya, ini saya buang saja. Ini tidy up, tools tidy up. Nah, ini ya kita butuhkan cuma ini aja. Atmega 853 command katoda green, 74LS595 3 buah. Resistor RX8, ini ya, coba Anda cari nanti RX8. Searching saja pakai kata kunci RX8. Ini bentuknya komponennya. Double klik saja. Setelah dimasukkan double klik saja, kemudian ganti nilainya dengan 220 ohm. Part value-nya 220 ohm. Ya, berarti semua resistor yang ada dalam box ini adalah 220 ohm. 7 buah ya, 7 buah. 8 buah ini. 8 buah. 8 buah sesuai dengan panjang shift register, output shift registernya. Ya, satu lagi kita tidak pakai karena tidak pakai decimal point. Ini sebenarnya ada decimal pointnya ya, DP. Tidak kita pakai, kita ambangkan saja. Walaupun kita pakai 8 di sini, satunya kita ambangkan. Baik, ini gambar rangkaiannya. Kita lihat di sini kita cuma butuh 3 output. Semua jadikan output PA0, PA1 dan PA2. Ya. PA0 sebagai clock, PA1 sebagai data, PA2 sebagai storage ya, storage clocknya. Nah, baik, kita coba buat fungsi. Semua port A01 itu output. Kita jadikan initial value-nya 0. Semua port A yang 0 sampai 2 itu adalah output. Cukup ya, tidak ada yang lain. Maka kita langsung saja generate save dan exit. Kemudian kita simpan namanya rec aja ya, rec. Rec lagi. Ya, selesai. Kosong. Kita buat sebuah fungsi dengan mengikuti alur di sini ya, flowchart di sini. Flowchart. Pertama membuat kita buat nama fungsi dulu ya di sini. Dari sebelumnya kita buat nama fungsi. Outputnya tidak ada ya, outputnya tidak ada. Maka kalau output tidak ada, kita berikan outputnya. Karena outputnya tidak ada, karena sini hanya ada input, maka kita jadikan void di depannya. Void, ini tidak ada input, tidak ada output ya. Yang ada hanya input. Kemudian nama fungsi misalkan aja adalah shift ya, shift ya, shift itu geser maksudnya. My shift misalkan ya, atau shift saja lah ya. Shift, inputnya apa? Inputnya data ya. Tipe datanya unsigned char. Nama datanya yang masuk adalah misalkan SS code. Nah, SS code ya. 7 segment code. Jadi maksudnya nanti adalah 7 segment code. Kemudian buka kurung, tutup kurung.
ya. Jadi nama fungsi kita adalah shift. Shift ya, shift. Inputnya adalah SS code, outputnya tidak ada. Kalau tidak ada diberikan nama void. Baik, ini kita copy namanya ini, kita letakkan di atas Ctrl C. Kita letakkan di sini ya, deklarasikan di atas sini. Ctrl V. Oke, kita deklarasikan di sini dengan titik koma. Nah, jadilah sebuah fungsi. Fungsinya adalah fungsi shift dengan input tipe unsigned char atau 8 bit dari terserah dari mana ya. Kemudian outputnya tidak ada. Ya. Selanjutnya kita buat sesuai dengan alur di sini. Pertama kita buat m-nya sama dengan 0. Ya, m-nya sama dengan 0. M sama dengan 0 ya. Titik koma. Jangan lupa kita berikan deklarasi dulu tipe M ini ya, tipenya unsigned char karena dia adalah variabel unsigned char M ya, titik koma. M sama dengan 0. Selanjutnya kita tanyakan apakah M-nya lebih kecil daripada 8 ya. Kita tanya ya, if M lebih kecil daripada 8 ya, maka apa? Jika iya, maka M-nya sama dengan M plus 1. M sama dengan M plus 1 ya, terus begitu ya. Berikut adalah n-kan, di n-kan ya, di n-kan. Disimpan di n, misalkan ya. Inputnya disimpan di n. Inputnya apa tadi? SS code. Ini adalah inputnya. Ya, disimpan di n. N sama dengan SS code di n-kan. Nah, di n-kan dengan data apa tadi? Di n-kan dengan ini 0B1000 ya. Jadi input di sini maksudnya adalah input fungsi tadi yang namanya SS code di n-kan dengan angka ini kemudian disimpan di n. Nah, ini dia ya. Di n-kan dengan 0B 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nih ya. N sama dengan SS code di n-kan dengan angka ini sesuai dengan di flowchart tadi. N saya dekatkan di sini ya. Nah, di n-kan. Setelah kita n-kan, kemudian kita tanya n-nya, apakah n-nya sama dengan 0? Ya. If n sama dengan 0. Ya, jika n-nya sama dengan 0, maka PA1-nya 0. Maka PA port A1 ya. Port A titik 1 sama dengan 0. Nah, jika tidak apa? Else berarti ya. Jika tidak, ya di sini ada jika tidaknya. Ini jika tidak. Ini ya. Jika tidak, port A1 ini sama dengan 1. Port A titik 1 sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kita keluarkan pulsa. Ini dia pulsanya ya, cukup seperti ini. Keluarkan pulsa, PA0-nya sama dengan 1. Oke. Port A titik 0 sama dengan 1. Kemudian apa? Berikan delay 10 mikrosekund ya. Delay underscore US 10 misalkan ya. Kemudian lanjutnya PA0 sama dengan 0 lalu diberikan delay lagi. Ya, ini saya copy aja.
Ctrl C, Ctrl V ya. Ini jadi 0, kasih delay lagi 10 mikrosekund. Nah, ini sudah selesai. Nah, terakhir kita geser ya. Input digeser satu kali, kemudian masukkan lagi ke dalam input. Alias apa di sini? SS code. Ya, ini ya, SS code ini kan inputnya. SS code sama dengan SS code geser satu kali ke kiri. Ya. Nah, ini sudah cukup, ini sudah selesai ya. Sudah tidak ada lagi. Sudah selesai. Sampai di sini. Ini jika tidak ya langsung selesai. Ini dia tadi ya, jika tidak, jika di luar daripada ini maka langsung selesai. Nah, ini sudah jadi sebuah oke, satu lagi ya, n ini adalah variabel juga, maka jangan lupa kita kasih n ya. Kemudian kita cek ya, ini ada delay US ya yang belum kita deklarasikan library-nya, maka kita buat di sini Ctrl C, Ctrl V, ini delay.h. Kita coba cek ya, tidak ada lagi errornya. Dan ini kita sudah membuat sebuah fungsi ya, deklarasi fungsi satu namanya, kemudian isi fungsinya ada di bawah sini ya. Nah, ini fungsinya ini saja. Agar fungsi ini lebih praktis, maka ada cara lain ya. Kita tidak lagi membutuhkan m sama dengan 0, if m sama dengan 8. Nah, ini bisa kita gantikan dengan menggunakan for ya, for. Jadi ini sebenarnya m sama dengan 0, if m sama dengan 8, kemudian m sama dengan m plus 1. Ini sebenarnya adalah mengulangi ini ya sebanyak 8 kali. Nah, akan lebih singkatnya lagi, simpel lagi jika kita ganti sistem if ini dengan for ya, sehingga ini saya sederhanakan lagi menjadi ya for m sama dengan 0 ya, titik koma m lebih kecil daripada 8 ya, titik koma m plus plus. Nah, ini sudah m sama dengan m plus 1. Kemudian kita berikan buka kurung tutup kurung ya. Ini buka kurung tutup kurungnya sudah ada temannya di sini. Ini juga buka kurung tutup kurung dari fungsi. Nah, ini jadi lebih praktis ya. Nah, kita tidak perlu lagi m plus 1 ini sudah saya buang, m sama dengan 0 tidak perlu lagi karena di sini sudah ada ya, m sama dengan 0, for m sama dengan 0, m kurang dari 8, m plus plus ya. Kita coba cek dulu apakah ada error. Tidak ada. Nah, ini jadi sebuah fungsi ya, fungsi yang akan kita gunakan dalam program utama kita nanti. Kita akan panggil dia beberapa kali untuk mengeluarkan data mengirimkan data ke shift register ya. Jadi setiap kali ini dipanggil, maka data yang tadinya paralel dijadikan seri, kemudian dikeluarkan lagi paralel oleh shift register ya. Sekali lagi, fungsi ini adalah digunakan untuk shift ya, maksudnya adalah mengirimkan data ke shift register agar dapat tersimpan di shift register tersebut dan dapat dikeluarkan juga oleh shift register tersebut dan tampil di 7 segment. Nanti kita kombinasikan lagi dengan program utama. Baik, kita lihat flowchart yang ada di sebelah ya, di sini ya. Ini adalah program yang akan kita buat untuk menampilkan angka 123 ya. Angka 123 3 digit yang akan tampil di 7 segmen 3 digit yang ada di Proteus tadi. Baik, sekarang kita coba membuat program utamanya. Mulai ya, PA1 kita buat program baru lagi. Oh, sudah ya, udah cukup programnya, sudah ada, kita tambahkan saja. Ini inisialisasinya sudah selesai. Inisialisasi tadi ya, PA0 PA1 sebagai output. Kemudian coba kita buat sebuah variabel yang angkanya 123 ya. Ini kita buat di program utama. Variabelnya adalah angka A sama dengan 123 ya. Kita coba lihat berikut
Berikut adalah konversikan A ke dalam bentuk kode ASCII. Oke, ini masih ingat kita gunakan sprintf. F ya, sprintf kita konversikan, kita simpan di mybuf ya, atau by mybuf. Nama variabelnya saya buat sini mybuf, koma, simpan hasil ininya, kemudian hasil dari konversinya kita simpan di mybuf. Kemudian formatnya berapa? Karena kita pakai 3 digit, maka kita buat 3 digit. 3 digit persen, maaf ya, persen 3 digit tapi tidak bertanda, 3U ya. Kemudian siapa yang akan dikonversi? Ya A, tutup kurung titik koma ya. Artinya apa? A ini akan dikonversi, dipisah angkanya menjadi 1, 2, 3 dalam bentuk kode ASCII masing-masing. 1 menjadi 31 heksa, 2 menjadi 32 heksa, 3 menjadi 32 heksa, disimpan di mybuf ya. Sekarang kita deklarasikan dulu A. A ini karena angkanya 123 berarti cukup. A ini tipe datanya unsigned char ya. Unsigned char A. Kemudian mybuf tadi adalah char, tipe datanya char. Mybuf banyaknya 4 ya, 4. Nah, banyaknya 4. Oke, banyaknya 4 digit, padahal yang kita pakai cuma 3 digit ya, tidak apa-apa ya, yang penting jangan kurang, lebih tidak apa-apa. Jadi mybufnya ada 4 data menyimpan, 4 digit dapat menyimpan, padahal kita pakai 3 digit ya, tidak masalah. Oke, selanjutnya ada yang dikonversi adalah A. Ini sudah kita lakukan, yang ini ya, ini sudah kita lakukan. Kemudian konversikan satuan ke kode 7 segment. Nah, ini artinya apa? Karena di mybuf ini sudah terpisah satuan, puluhan ya, maaf, satuan, puluhan, ini satuan, puluhan, ratusan, itu sudah terpisah di dalam mybuf ini, maka kita konversikan satu-satu ke dalam kode 7 segmentnya ya. Jadi satuannya dulu kita konversikan. Satuannya kita konversikan berarti yang angka 3 ini ya. Angka 3 ini nanti akan kita panggil. Jadi kita butuh apa? Fungsi yang untuk konversi dari ASCII ke kode 7 segment. Nah, ini sudah pernah kita buat. Kita akan panggil lagi ya. Kita akan ambil fungsinya di program yang sudah pernah kita buat sebelumnya ya. Kita ambil fungsinya di sini ya. Kita lihat, saya ambil dulu fungsinya yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Fungsinya namanya adalah atos kemarin ya, atos. Ini saya ambil fungsinya di bawah. Ini. Nah, ini saya ambil Ctrl C. Saya simpan di program kita yang kita buat tadi. Letaknya di bawah dari fungsi shift tadi ya. Saya letakkan dia di bawah dari fungsi shift. Ini fungsi shift tadi berakhir di sini. Saya letakkan lagi fungsi yang kedua, yaitu fungsi yang namanya fungsi atos ya. Atos ini digunakan untuk merubah ASCII ke dalam bentuk kode 7 segmentnya. Nah, ini dia ya. Ini dia yang sudah pernah kita buat. Oke, dan ini kita deklarasikan di atas fungsi ini. Ctrl C. Jadi kita ada dua fungsi sekarang di sini. Fungsi atos sama shift. Ya, di sini. Nah, Ctrl V titik koma saya letakkan di bawah. Ada dua sekarang fungsi ya. Baik, kalau sudah ada dua fungsi, berarti fungsi yang di program utama kita tadi saya buat di sini tadi ya, di sini. Di sini apa yang lakukan setelah mengkonversi ke dalam ASCII? Konversi ke dalam ASCII, sekarang saya konversikan satuan ke kode 7 segment. Berarti saya butuh konverter. Nah, konverternya adalah saya jadikan ini apa namanya? Saya konversikan. Saya panggil namanya adalah saya panggil fungsi ya. Fungsinya itu atos ya, atos. Fungsinya atos. Inputnya apa? Inputnya adalah mybuf
yang kalau ratusan ya. Kalau ratusan itu berarti ini apa nih, satuan. Oh, satuan. Satuan itu akan disimpan di ya. Berarti satuan itu akan disimpan di myBuf yang ketiga. Yang kedua. 012. Ya, itu satuan. Ya. Kemudian kita simpan ke hasilnya di sebuah variabel, misalkan variabelnya z ya, z. Jadi satuan tadi ya, satuan yang konversi satuan tadi kita konversikan ke 7 segmennya menggunakan fungsi atos, lalu hasil kode 7 segmennya disimpan di z ya. Nah, jadi satuan itu akan tersimpan di myBuf kedua, ratusan itu akan puluhan akan disimpan di myBuf yang pertama, dan ratusan akan disimpan di myBuf yang ke-0. Hasilnya setelah disimpan di dalam sebuah variabel yang namanya z yang akan menyimpan data ASCII dari satuan, maka akan dikonversi kirim ke shift register. Shift register ini kita panggil apa? Jadi yang dikirim ke shift register adalah dengan cara memanggil fungsi yang namanya tadi apa? Shift ya, shift. Shift yang dikirim ke shift register adalah Z-nya. Z. Ya. Nah, ini dia. Cukup dengan fungsi seperti ini, shift Z. Ini berarti sudah mengirimkan kode 7 segment dari satuan yang tersimpan di myBuf 2 ke shift register. Ya, shift register. Shift register yang pertama. Berarti akan muncul di sini ya. Satuan akan muncul di sini. Selanjutnya kita masukkan puluhan. Jika yang puluhan masuk, maka satuan akan pindah ke sini. Puluhan akan tersimpan di sini. Caranya juga sama ya, sama. Kita copy saja. Jadi di sini sudah selesai, kirim ke shift register, sudah selesai. Kita sekarang ambil lagi, konversikan puluhan ke kode 7 segment ya. Konversikan puluhannya ke kode 7 segment. Berarti kita tinggal ini ya. Nah, ini dia. Ke 7 segmennya ini kita copy, Ctrl C, kita paste di sini. Tapi yang dikonversikan itu adalah ini satuan tadi ya, satuan. Sekarang yang puluhan. Puluhan itu tersimpan di bukan dalam myBuf 2, tapi myBuf 1. Nah, hasilnya konversi ke 7 segmennya kita simpan ke variabel z ya. Variabel z lagi, lalu kita kirim ke shift register, Ctrl C, shift. Nah, itu ya. Yang terakhir ya. Ini sudah kita kirim ke shift register, sudah selesai tadi barusan ya. Yang terakhir kita ambil yang kode ratusan, konversikan ke bentuk 7 segmennya, kemudian kirim ke shift register. Kirim ke shift register. Ini saya copy lagi ya, Ctrl V aja tadi seperti maaf. Ini saya copy, Ctrl C, Ctrl V ya. Ini kita buat ratusan ya, ratusan. Ratusan ini akan disimpan di myBuf yang ke-0. 0, 1, 2, 3 ya. Karena 3 digit dengan sprintf ini, maka terpisah-pisahlah 1, 2, 3-nya dalam bentuk kode ASCII masing-masing ya. Dimana satu ini akan tersimpan di myBuf 2, myBuf yang indeks 2. Kemudian puluhan akan tersimpan di myBuf indeks 1 ya, karena bentuk myBuf ini adalah bentuknya array ya. Kemudian yang lalu yang ratusan itu akan tersimpan di myBuf 0. Nah, selanjutnya adalah kita kirim ke shift register. Baik, ini sudah tiga atau sepasang ya, 3 pasang
3 pasang instruksi ini sudah membuat kode-kode safe segment 1, 2, dan 3 itu sudah muncul di sini ya, di dalam register ini. Namun belum dikeluarkan. Kita belum memberikan sinyal di pin 12 ya. Kita belum memberikan sinyal di pin 12. Ini sehingga safe segmentnya masih mati semuanya, masih off semuanya ya. Sementara angkanya sudah terkumpul di sini ya. 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3. Nah, setelah terkumpul semua menggunakan instruksi ini, setelah terkumpul semua, baru kita berikan sinyal ke pin nomor 12 ini ya. 12 ini berarti di PA2. Oke, PA2 berarti tinggal port A.2 sama dengan 1 ya, kita memberikan pulsa clock dari low ke high ya. Titik koma, kemudian kita kasih delay sebentar. Delay 100 mikrosekon misalkan ya. 100 mikrosekon. Ya, 10 mikrosekon juga boleh, 50 juga boleh misalkan ya. 50 mikrosekon. Kemudian kita berikan logic low di port A.2 diberikan logic 0 ya. Sehingga ada sinyal di sini membuat data yang sudah tersimpan di masing-masing data yang sudah berada di masing-masing chip register akan dikeluarkan sekaligus disimpan ya oleh trigger sinyal yang ada di pin 12 ini. Tersimpan dan tertahan ya, dan langsung tampil di 7 segment. Baiklah, kita coba saja ini di build apakah ada yang error. Baik, sprintf ya. Sprintf ini library-nya adalah stdio.h. Kita tambah include Ctrl C, Ctrl V, stdio.h ya. Coba di-compile lagi. Z ya. Z ini adalah sebuah variabel ya. Variabel kita tadi gunakan Z. Kita deklarasikan di atas dengan tipe data yang sama dengan A ini ya. Koma Z. Baik. Ya, sudah tidak ada lagi. Baik, kita build, tidak ada juga. Kita lihat rec, ini rec ya. Nama filenya rec, kita coba pindahkan ke Proteus ini, double klik rec ya. Kita ambil sini rec, letaknya di my document ya. Rec, ya ini dia. Rec 8 mega ya. Clocknya 8 mega. Clocknya 8 mega internal. Oke, filenya tadi rec, dan kita coba dulu apakah ada angka 123. Ya, 123 di sini ya. 123. Ini dia. Jadi ratusan dulu ya. Satuan dulu kita keluarkan. 123 satuan. Ratusan dulu tadi ya. Maka nanti akan bergeser ke sini 123. Dan ini tidak ada kedip sama sekali ya. Coba lihat. Kalau yang pakai scanning tadi masih ada kedipan flicker. Kalau ini tidak ada flicker. Karena apa? Karena masing-masing sudah ditahan. Dan di sini kenapa saya tidak, ini termasuk pembuktian ya, pembuktian. Ini termasuk pembuktian. Kenapa saya tidak buat programnya di dalam while 1? Ya. Malah saya buatnya di atas while 1. Di atas while 1 ini kita tahu bahwasanya program yang di atas while 1 itu akan dieksekusi cuma sekali ya, cuma sekali. Cuma sekali lewat ya, waktu program di run. Waktu program di run atau pertama dikali di on kan, itu akan dieksekusi sekali. Nah, ini dieksekusi sekali. Tidak saya masukkan sini ya, saya cut pindah ke sini enggak, tapi saya letakkan di atas programnya. Nah, ini program ini dieksekusi sekali. Kenapa dieksekusi sekali? Karena letaknya di atas file 1 dan ini termasuk inisialisasi. Nah, ini sekali saja dieksekusi dan tidak akan diulang-ulang. Tetapi kok angkanya masih muncul di 7 segment. Nah, inilah fungsi dari shift register ini. Walaupun cuma sekali diberikan, ya, maka dia akan menyimpan filenya, menyimpan datanya di dalam storage-nya tadi yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, sekali saja saya berikan, maka data akan terkunci di sini dalam storage-nya.
dan tidak akan hilang ya selama kita tidak memberikan lagi data baru. Nah itu ya. Apalagi kalau program ini saya pindahkan ke dalam while 1, maka dia akan berulang-ulang, dan untuk itu percuma saja ya. Untuk apa? Kecuali kita ingin mengupdate data setiap waktu. Nah itu baru kita pindahkan program ini ke dalam while 1 ini, ke dalam program yang akan dieksekusi terus-menerus ya. Nah ini untuk sebagai pembuktian saja ya. Pembuktian saja bahwasanya shift register itu akan menyimpan datanya. Cukup sekali saja saya berikan data, maka tidak perlu diulang-ulang lagi dalam while 1 ya. Maka data akan terkunci dan tersimpan. Nah itu kegunaan shift register, sehingga tidak ada flicker sama sekali ya, tidak ada masalah dengan pooling problem, tidak ada pula masalah dengan kedipan atau flicker ya, seperti yang dialami oleh 7 segment yang sistem scanning tadi. Ya, kalau seandainya kita ingin membuat program yang setiap saat akan terus diupdate, maka ini bisa kita pindah ke dalam while 1. Misalkan setiap 1 detik sekali akan ada angka berubah misalkan ya. Misalkan kita membuat counter 1 2 3 4 5 sampai 999, maka kita masukkan program ini ke dalam while 1 dan A-nya diubah setiap 1 detik sekali misalkan ya, angkanya naik misalkan dari 0, kemudian selang 1 detik naik 1, selang lagi naik 2, naik 3 dan seterusnya ya. Nah itu kita masukkan programnya tidak di atas ini, tapi kita pindahkan ke dalam while 1 ya, karena dia akan selalu diupdate. Nah kalau yang ini tidak perlu diupdate ya, dia cukup menampilkan angka 1 2 3 dan akan tetap ditampilkan ya. Ini sekedar contoh saja. Jadi programnya adalah, yang penting adalah ini ya, dan sebuah variabel yang akan dikonversikan atau ditampilkan. Nah ini akan ditampilkan angkanya ini, dan ini digunakan untuk menampilkannya ke 7 segment ya. Sumber datanya ini menampilkan ke 7 segment dan langsung di memori ya. Demikian saya rasa ini. Nah ini sudah ini yang terakhir tadi ya. Yang terakhir kita berikan apa? Yang saya lingkari ini adalah program yang 3 baris ini ya. Kita berikan sinyal strobe-nya ya, sinyal yang disimpan ke dalam storage-nya. Ini 3 baris ini. 3 baris ini adalah yang ada di sini. 1 2 3 ya. Dan akhirnya selesai. Nah, ini program yang saya contohkan untuk mengeluarkan data dari sebuah variabel dengan angkanya 123 terpisah menjadi 1, 2, dan 3 dan tampil di 7 segment ya, menggunakan shift register 74595. Demikian saya rasa, semoga bermanfaat ya. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.